Perhatian, buat kalian semua yang berencana daftar jadi PNS, ada pergeseran besar-besaran loh dalam sistem rekrutmen di Indonesia. Nah, di sini kita akan bedah tuntas semua perubahan krusial yang wajib kalian tahu. Mulai dari yang berlaku sekarang sampai beberapa tahun ke depan. Jadi, simak baik-baik ya. Oke, kita mulai dari skalanya dulu ya. Setiap tahun, seleksi CPNS itu kan udah kayak acara nasional raksasa. Coba bayangin deh, di tahun 2024 aja, yang daftar itu ada 6,6 juta orang. Angka sebesar ini bukan cuma nunjukin minat yang luar biasa tinggi, tapi juga jadi tantangan logistik yang, wow, super berat. Nah jelas dong, ngetes jutaan orang itu biayanya nggak main-main. Pemerintah harus mengeluarkan dana lebih dari 1 triliun rupiah, itu cuma untuk tahun 2024 aja loh. Ini jadi beban anggaran yang serius banget dan pastinya bikin pemerintah mikir keras. Dan ini dia nih, intinya. Langsung dari Kepala Badan Kepegawaian Negara sendiri. Beliau bilang, jadi mahal sekali ongkosnya. Kalimat singkat tapi padat ini nunjukin akar masalahnya. Biaya yang super tinggi, dan proses yang kurang efisien. Inilah yang jadi pemicu utama kenapa keseluruhan sistem seleksi ini harus dirombak total. Karena tekanan yang segede itu, akhirnya muncullah gelombang perubahan signifikan yang pertama. Dan ini udah dimulai dari sekarang, di tahun 2024 ini juga. Oke, kita masuk ke perubahan besar yang pertama di 2024. Siap-siap, ini benar-benar sebuah game changer. Sekarang, para pelamar bisa menggunakan kembali nilai SKD dari tahun sebelumnya. Iya, beneran. Ini mengubah total peta strategi pendaftaran. Nah, dengan adanya opsi ini, muncullah pertanyaan krusial buat kalian yang ikut tes tahun 2023. Mending pakai skor lama atau ikut tes lagi di 2024? Ini keputusan penting yang harus dipikirin matang-matang. Penting banget nih. Tolong perhatikan baik-baik aturannya ya. Ini bukan sistem pilih nilai terbaik. Sama sekali bukan. Ini adalah pilihan final. Sekali kalian memutuskan untuk ikut tes lagi di tahun 2024, maka skor 2023 kalian otomatis hangus. Hilang, nggak bisa dipakai lagi. Jadi nggak ada istilahnya coba-coba lalu pilih yang paling tinggi. Sekali pilih, ya sudah, itu keputusan final. Tentu aja, ada syarat dan ketentuannya. Pertama, NIK-nya harus sama. Kedua, jenjang pendidikannya juga harus sama. Nah, yang paling krusial, dan ini yang harus kalian cek pertama kali, nilai SKD 2023 kalian itu harus lolos passing grade formasi yang kalian incar di tahun 2024. Jadi jangan asal pilih. Cek dulu formasinya, cek passing grade-nya, baru deh ambil keputusan. Gimana caranya? Gampang kok, cuma 2 langkah. Pertama, kalian unduh sertifikat resmi kalian dari situs sertifikat.bkn.go.id. Terus yang kedua, nanti pas kalian login ke portal SSCASN buat daftar, bakal ada pilihan untuk konfirmasi. Tinggal klik deh kalau mau pakai nilai tahun lalu. Simpel kan? Oke, selain soal penggunaan nilai lama, ada juga update lain nih. Kecil sih, tapi tetap penting. Yaitu soal kategori passing grade untuk seleksi 2024. Kalau kita lihat tabel ini, sebagian besar passing grade-nya itu masih sama kok kayak tahun lalu. Nggak ada yang berubah untuk formasi umum, cum laude, atau disabilitas. Tapi, ada satu tambahan kategori baru. Lihat deh, ada formasi putra-putri Kalimantan yang standar nilainya sama persis dengan formasi umum. Oke, semua perubahan di tahun 2024 ini emang ngasih fleksibilitas baru yang bagus banget. Tapi, ini baru pemanasan loh, anggap aja ini langkah pembuka. Karena pemerintah lagi nyiapin transformasi yang jauh lebih besar lagi. Yap, betul. Sebuah revolusi sistem tes CPNS akan datang. Rencananya, ini akan mulai berlaku di tahun 2026. Garis waktu ini ngegambarin perubahannya dengan jelas banget. Kita berangkat dari sistem lama yang kaku, 1 kali setahun, di mana semua orang harus tes serentak. Lalu di tahun 2024 kita masuk ke langkah awal, di mana skor bisa dipakai ulang. Dan puncaknya nanti di 2026, kita akan masuk ke era baru, tes fleksibel. Jadi, apa sih sebenarnya sistem tes fleksibel ini? Nah, Kepala BKN sendiri ngasih analogi yang gampang banget dimengerti. Sistemnya bakal mirip TOEFL. Artinya apa? Kalian bisa ikut tes SKD kapanpun kalian ngerasa siap. Nggak perlu nunggu pembukaan besar-besaran. Dan yang lebih keren lagi, sertifikat hasil tesnya itu berlaku selama 2 tahun. Jadi kalian bisa pakai skor itu buat ngelamar ke berbagai instansi yang buka lowongan selama 2 tahun ke depan. Manfaatnya, wah banyak banget. Buat pemerintah, ini jelas lebih efisien dan hemat biaya. Nah, buat kita sebagai pelamar, ini yang paling penting. Tekanannya jadi jauh lebih berkurang. Nggak ada lagi tuh momen hidup mati setahun sekali yang bikin stres berat. Kalian bisa lebih rileks dan fokus mempersiapkan diri. Oke, perubahannya keren. Terus apa artinya semua ini buat strategi persiapan kalian?
Nah, ini bagian yang paling penting. Mari kita bedah bareng-bareng. Begini perbedaannya, di tahun 2024 ini strategi kalian itu sifatnya lebih taktis, jangka pendek. Fokusnya cuma satu, milih antara pakai skor lama atau ikut tes lagi. Pilihan biner, ya atau tidak. Tapi, mulai tahun 2026 dan seterusnya, pola pikirnya harus berubah total. Kalian harus jadi perencana strategis jangka panjang, harus proaktif, terus-menerus mantau lowongan yang buka, dan pinter-pinter nentuin kapan momen terbaik buat menembakkan skor kalian yang masih berlaku itu. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Perjalanan menjadi CPNS itu sudah bergeser. Dulu, ini kayak satu pertandingan final tahunan yang risikonya tinggi banget. Sekarang dan ke depannya, ini akan menjadi sebuah proses strategis yang berjalan terus-menerus. Bukan lagi lari kali sprint, tapi lari maraton. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Dengan semua perubahan besar yang bakal datang ini, gimana cara kalian akan beradaptasi? Gimana kalian bakal mengubah strategi persiapan kalian supaya sistem baru ini bukan jadi tantangan, tapi justru jadi keunggulan kompetitif terbesar kalian?